silakan, kalau nggak kelihatan di slide di PowerPoint silakan dibuka tabel 33 di baliknya. Jadi yang kedua ini, yang kedua ya, yang kedua ada mencatat bahan baku ke masing-masing job. Jadi setelah kita tadi beli, bahan baku ini digunakan, diproses. Yang diproses ada terdiri dari dua, kalau bahan baku terdiri dari dua, yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung 6 juta, yang paling atas ini tidak langsung 6 juta. Yang langsung dimasukkan ke job-job sebagai berikut. Job 74, 75, dan 76 masing-masing sebesar segitu, sehingga totalnya 37 juta. Oke. Ini untuk mencatat pemakaian bahan baku ke masing-masing job. 37. Iya, 37 karena 31 yang langsung dan 6 yang tidak langsung. Yang kita masukkan bahan dalam proses itu yang langsung saja. Jadi nanti bahan baku itu yang langsung aja, tenaga kerja yang langsung aja. Itu yang kita masukkan. Kemudian transaksi yang C. Gaji dan upah 31 terdiri dari 27 langsung dan 4 tidak langsung. Dari 27, 74-nya sekian, 75-nya sekian, 76-nya sekian. Kita lihat. Yes. Untuk gaji dan upah kan kita nggak tahu ini sudah dibayar belum, gimana yang dibedakan? Ini maka itu ada 3 page di jurnalnya. Gajinya pertama-tama dianggap belum dibayar, jadi masih dalam utang gaji. Pertama, kalau gaji diingat-ingat jurnalnya, gaji ke utang gaji, gaji ke utang gaji secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung. Tapi kemudian mencatat distribusinya. Jadi koyok sing bahan tadi kan beli baru didistribusikan. Kalau gaji diutangkan dulu baru didistribusikan. Jadi sama aja seperti bahan baku. Oke. Gaji ke utang gaji 31 juta terdiri atas langsung dan tidak langsung. Kalau mencatat pendistribusiannya alias digunakan dalam proses produksinya baru dibedakan mana yang langsung, mana yang tidak langsung. Yang tidak langsung 4 juta. Oke. Yang langsung dimasukkan ke job-job 74, 75, 76. Totalnya tetap 31 juta. Oke, ini adalah mencatat pendistribusian gaji dan upah. Kemudian saat membayarnya, mencatat pembayaran utang gaji dan upah, yaitu gaji dan upah kepada kas. Tadi kan masih utang, gaji pada utang, kemudian barang dalam ya dimatikan CC. Ini materinya begini apa ini? Oke, oh ya. Oke, habis dimasukkan barang habis dimasukkan dalam proses, habis itu dibayar, utangnya dibayar. Kalau bayar utang, utangnya berkurang, kasnya berkurang. Utangnya di debit, kasnya di kredit. Oke. Jadi kalau bahan baku ada 2 kali penjurnalan, kalau tenaga kerja ada 3 kali. Oke. Dilanjutkan. Perusahaan menggunakan tarif overhead ditetapkan di depan atas dasar jam mesin. Pada tahun ini overhead dianggarkan adalah 300 juta pada kapasitas mesin 7.500 jam.
Dengan demikian, tarif pembebanan per jamnya adalah Rp40.000. Diketahui jobnya masing-masing 74, 75, 76 sebagai berikut. Jadi tadi bahan baku sudah, tenaga kerja sudah, sekarang overhead. Overheadnya sudah dihitungkan di contoh soal di ilustrasi ini sebesar 1,17, 10 juta dan 2 juta. Langsung di jurnal di sini 5A. Di sini overheadnya langsung ditaruh di sini. Barang dalam proses BDP-nya 74, 75, 76 pada biaya overhead yang dibebankan. Oke. Keterangan angkanya ada di sini, ada di ilustrasinya. Yang D mengenai overhead. Oke, sudah. Setelah itu overhead sesungguhnya yaitu depresiasi mesin sebesar 4,9 dan asuransi pabrik. Ini kalau teman-teman jumlahkan, yang sebenarnya kalau teman-teman jumlahkan jumlahnya adalah 5.445. Jumlah ini sesuai dengan jurnal yang ini, yaitu overhead aktual pada depresiasi dan asuransi. Jadi habis bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan kemudian overhead aktual. Yang keempat, jurnal keempat ini overhead aktual. Itu yang 5B dan 5C. Oh maaf, 5B. 5B. Yes. Kemudian yang F sudah job 7 dan 74 dan 75. Selamat datang. Selamat datang. Di situ, mau di situ. Jualan keliling. Itu ada mejanya, iya. Oke. Selamat datang, selamat datang. Oke. Tadi kan yang pesan 74, 75, 76. Dan yang selesai duluan adalah 74 dan 75. 76-nya belum selesai. Nah, yang 74, 75 itu sudah selesai dengan biaya produksi sebesar yang F. Ilustrasi yang F di situ 74 dan 75 sudah selesai. 74 biayanya 5.200.000, 76 biayanya 56 juta. Di situ ya? Iya, yang ini, yang F 62. Iya. Oke. Jadi oke, setelah itu yang 6 adalah barang jadi, berarti dia masuk menambah ke akun barang jadi, dia ada di debit. Barang dalam prosesnya berkurang, dia ada di kredit sebesar itu si 74 dan 75 yang ini. Kemudian oke, jadi pertama contohnya bahan baku masuk bahan dalam proses,
bahan dalam proses, masuk barang jadi. Urutannya gitu.